Kenapa setiap mendengar cerita mistis, bulu kudukmu berdiri, tapi kamu tetap ingin tahu lebih jauh? Kenapa semakin menyeramkan ceritanya, semakin kamu penasaran? Apakah ini sekadar rasa ingin tahu, atau ada sesuatu dalam dirimu yang memang tertarik pada dunia tak kasat mata? Jangan buru-buru menganggap ini kebetulan, karena bisa jadi ada rahasia dalam dirimu yang selama ini belum kamu sadari. Semua biasanya dimulai dari hal sederhana. Masa kecil, cerita sebelum tidur, suasana listrik mati, atau suara orang tua yang berbisik pelan tentang tempat yang ora elok didatangi. Saat itu mungkin kamu takut. Kamu menutup telinga, menarik selimut sampai ke kepala. Tapi anehnya, besoknya kamu ingin mendengar lagi. Kenapa? Karena di balik rasa takut itu, ada percikan rasa ingin tahu yang lebih besar dari rasa ngeri itu sendiri. Otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari makna pada hal yang tidak ia pahami. Ketika sesuatu terasa misterius, ia seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Dan manusia, secara naluriah, tidak suka teka-teki yang dibiarkan menggantung. Semakin dilarang, semakin ingin mendekat. Semakin dianggap tabu, semakin terasa menarik. Nanging, iki sing jarang disadari. Rasa penasaran itu bukan semata-mata tentang makhluk halus atau dunia tak terlihat. Ia adalah refleksi dari kebutuhan terdalam manusia untuk memahami hal yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saat kamu kecil, dunia terasa luas dan penuh rahasia. Cerita mistis menjadi jendela pertama untuk menyentuh yang tak terlihat. Sebuah sensasi bahwa hidup ini bukan hanya tentang sekolah, pekerjaan, dan rutinitas. Ada dimensi lain, ada lapisan yang tidak kasat mata. Dan sejak saat itu, benih ketertarikan itu tertanam. Konfliknya muncul ketika kamu mulai dewasa. Logikamu berkata, ini hanya cerita. Tapi hatimu berkata, tapi kenapa terasa nyata? Di titik ini, banyak orang mulai diam-diam mencari, menonton video horor sendirian, membaca kisah-kisah misteri sebelum tidur, seolah-olah ada magnet halus yang menarik. Padahal seringkali yang sedang kamu cari bukanlah sosok gaibnya, melainkan sensasi merasa hidup, merasa jantung berdetak lebih cepat, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari keseharian yang datar. Dan sing luwih dalem maneh, kadang ketertarikan itu muncul ketika hidup sedang kosong, saat rutinitas terasa hambar, saat hati merasa ada yang kurang. Misteri memberi warna, ketegangan memberi rasa, dan tanpa sadar, kamu mulai mengasosiasikan dunia mistis dengan kedalaman. Padahal belum tentu begitu. Disinilah awal konflik batin terbentuk. Apakah ini sekedar hiburan atau tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang mencari sesuatu yang lebih besar? Dan pertanyaan ini akan membawa kita ke bab berikutnya. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Jika memang ini hanya cerita biasa, kenapa kamu terus menonton sampai detik ini? Kenapa rasa penasaran itu belum hilang? Bagaimana kalau ternyata ketertarikan ini bukan kebetulan? Bagaimana kalau ada kebutuhan batin yang diam-diam sedang mencari jalan keluar? Jangan klik keluar dulu, karena di bab selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sadari selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng rawuh di channel Primbon Mbah Manis, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangeling-eling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share, agar channel ini terus istiqomah nguri-nguri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang, mugi enggal lunas. Sing lagi sakit, mugi enggal pinaringan sehat. Sing goek gawean, mugi ketemu kerjo sing dikarepake. Mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjan. Amin. Setelah benih penasaran itu tumbuh sejak kecil, ada satu hal yang membuatnya bertahan hingga dewasa. Sensasi. Setiap kali kamu mendengar cerita mistis, tubuhmu tidak diam. Jantung berdetak lebih cepat, nafas sedikit berubah, telapak tangan mungkin berkeringat. Itu bukan kebetulan. Tubuhmu sedang melepaskan adrenalin. Adrenalin adalah hormon yang keluar saat manusia merasa terancam. Ia membuat fokus meningkat, indera lebih tajam, dan pikiran siaga. Secara naluriah, ini mekanisme bertahan hidup. Tapi disinilah uniknya manusia. Kita bisa menikmati rasa takut selama kita tahu bahwa kita sebenarnya aman. Menonton film horor, mendengar kisah angker, masuk rumah kosong bersama teman. Takut, tapi terkendali. Lan saka kene muncul konflik sing jarang disadari. Semakin sering kamu merasakan lonjakan adrenalin itu, semakin tubuhmu mengenalnya sebagai sensasi yang menarik. Lama-lama, rasa takut yang aman berubah menjadi kebutuhan kecil. Bukan karena ingin diganggu makhluk halus, tapi karena ingin merasakan degup yang berbeda dari rutinitas. Hidup yang datar terasa membosankan. Cerita mistis memberi kejutan. Kejutan memberi sensasi. Sensasi memberi rasa hidup. Dan tanpa sadar, kamu mulai mencarinya lagi dan lagi. Namun ada sisi lain yang lebih dalam. Ketika seseorang terlalu sering mengonsumsi hal-hal berbau mistis, pikirannya mulai terbiasa dengan pola itu. Ia lebih peka pada suara aneh, lebih cepat mengaitkan kejadian biasa dengan kemungkinan gaib. Padahal bisa jadi, itu hanya efek sugesti. Otak manusia bekerja berdasarkan pola yang sering diulang. Jika setiap malam kamu menonton cerita misteri, maka alam bawah sadarmu akan membawa suasana itu ke dalam mimpi dan persepsi sehari-hari. Iki sing membayani yen ora disadari. Rasa takut yang awalnya hanya hiburan, perlahan bisa mempengaruhi cara kamu memandang dunia. Lampu berkedip sedikit, kamu waspada. Suara kayu berderik, kamu terdiam. Bangun tengah malam, pikiran langsung melompat pada kemungkinan yang sama. Padahal seringkali tidak ada apa-apa. Konflik batin muncul ketika kamu mulai bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku justru menikmati rasa takut ini? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena rasa itu membuatmu merasa hidup. Namun, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang adrenalin, tapi tentang batas. Sampai di mana ketertarikan ini masih sekedar hiburan? Dan kapan ia mulai memengaruhi ketenangan batinmu? Dan di titik itulah cerita ini berubah arah. Sekarang coba pikirkan,
Jika memang ini hanya soal adrenalin, kenapa sebagian orang merasa pengalaman mereka lebih nyata? Kenapa ada yang mulai bermimpi berulang? Kenapa ada yang merasa suasana berubah setelah terlalu sering membahasnya? Apakah ini hanya efek psikologis? Atau ada sesuatu yang lebih halus bekerja di baliknya? Jangan kemana-mana, karena di bab berikutnya kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi. Wilayah di mana misteri bukan lagi soal sensasi, tapi soal bayangan dalam diri sendiri. Setelah rasa takut berubah menjadi sensasi, dan sensasi berubah menjadi kebiasaan, ada satu tahap yang jarang disadari. Tahap ketika dunia luar mulai terasa seperti cermin. Kamu mulai merasa lebih peka, lebih mudah terkejut, lebih cepat mengaitkan kejadian kecil dengan sesuatu yang tidak terlihat. Padahal bisa jadi yang kamu lihat bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Setiap manusia memiliki sisi gelap, bukan berarti jahat, tapi sisi yang berisi ketakutan, luka lama, kecemasan, dan pertanyaan tentang hidup yang belum terjawab. Nalika rasa-rasa iki ora tahu dihadapi, ia mencari bentuk. Dan bentuk paling mudah adalah simbol. Bayangan di sudut mata, mimpi yang terasa nyata, perasaan seperti diawasi. Otak manusia luar biasa dalam menciptakan gambaran dari emosi. Jika hati sedang gelisah, pikiran akan mencari alasan kenapa ia gelisah. Dan jika referensi yang sering kamu konsumsi adalah cerita mistis, maka simbol yang muncul pun mengikuti pola itu. Iki sing gawe akeh wong salah paham. Mereka mengira ada sesuatu yang mendekat, padahal yang mendekat adalah kenangan lama yang belum selesai. Rasa bersalah yang belum diampuni, ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Namun karena lebih mudah menyalahkan sesuatu di luar diri, maka bayangan itu diberi nama lain. Padahal sejatinya, itu adalah panggilan untuk melihat ke dalam. Konflik batin muncul ketika seseorang tidak siap menerima bahwa sumber ketidaknyamanannya berasal dari dirinya sendiri. Lebih mudah percaya pada makhluk tak terlihat daripada mengakui hati yang sedang kosong. Lebih mudah mengatakan rumah ini angker daripada mengakui bahwa pikiran sedang penuh tekanan. Dan di titik ini, ketertarikan pada dunia mistis berubah makna. Bukan lagi tentang sensasi, tapi tentang pelarian. Pelarian dari pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya sedang aku cari? Karena seringkali yang kamu sebut misteri hanyalah cara pikiranmu berbicara. Dan jika kamu berani diam sejenak, menenangkan diri, kamu mungkin akan menemukan bahwa bayangan itu tidak pernah benar-benar ingin menakutimu. Ia hanya ingin kamu sadar. Sekarang tarik napas pelan. Bagaimana jika selama ini kamu tidak sedang didekati oleh sesuatu dari luar, tapi sedang dipanggil oleh sesuatu dari dalam? Bagaimana jika rasa penasaranmu terhadap dunia tak terlihat sebenarnya adalah tanda bahwa ada kekosongan yang belum terisi? Dan jika itu benar, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Apa yang sebenarnya kamu cari di balik semua cerita misteri itu? Jangan kemana-mana, karena di bab selanjutnya kita akan membahas kemungkinan yang paling mengejutkan, bahwa ketertarikan ini mungkin bukan tentang gelapnya dunia, tapi tentang terang yang sedang kamu rindukan. Setelah kamu menyadari bahwa bayangan itu bisa jadi berasal dari dalam diri, sekarang muncul pertanyaan yang lebih jujur. Kalau bukan makhluknya, kalau bukan energinya, lalu kenapa ketertarikan itu tetap ada? Jawabannya mungkin lebih sederhana,
tapi justru lebih mengejutkan. Manusia pada dasarnya selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kita ingin merasa bahwa hidup ini bukan sekedar rutinitas bangun, kerja, tidur. Kita ingin percaya ada makna yang lebih dalam. Naliko urip kroso datar, misteri terasa menarik. Naliko ati kroso kosong, cerita goib terasa dalam. Dunia mistis menawarkan rasa luas. Ia memberi kesan bahwa ada dimensi lain yang tersembunyi, bahwa hidup ini punya rahasia besar. Padahal, yang sebenarnya kamu rindukan bukan kegelapan itu, tapi kedalaman. Kedalaman makna, kedalaman rasa, kedalaman hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Konflik muncul ketika seseorang salah arah dalam mencari kedalaman itu. Ia mengira jawabannya ada pada fenomena luar, pada cerita-cerita tak kasat mata, pada simbol-simbol misterius. Padahal rasa sing ia cari adalah rasa terhubung. Terhubung dengan tujuan hidup, terhubung dengan pencipta, terhubung dengan dirini sendiri. Iki sing jadi plot halus sing jarang dibahas. Ketika hati merasa jauh dari makna spiritual, ia mencari pengganti, dan misteri sering menjadi pengganti itu karena ia terasa besar dan dalam. Namun, setelah sensasinya lewat, kosongiku tetap ada. Kamu menonton lagi, mencari lagi, mendengar lagi, tapi tetap ada rasa kurang. Karena sejatine, sing kamu cari bukan bayangan, tapi cahaya. Dan disinilah kesadaran mulai tumbuh, bahwa ketertarikanmu selama ini bukan karena kamu dekat dengan dunia gaib, tapi karena jiwamu sedang haus akan makna yang lebih tinggi. Saat seseorang mulai menyadari ini, sesuatu berubah. Rasa penasaraniku tidak lagi menekan, rasa takut tidak lagi dominan. Ia mulai bertanya dengan lebih tenang. Apa sebenarnya sing gawe hatiku kosong? Dan pertanyaaniku jauh lebih penting daripada semua misteri di luar sana. Sekarang, bayangkan satu hal. Bagaimana jika sejak awal rasa penasaranmu itu bukan jebakan, melainkan panggilan? Bagaimana jika semua ketertarikan pada misteri itu hanyalah cara jiwamu mengetuk pintu kesadaran? Dan jika itu benar, maka ada satu jawaban terakhir yang harus kita hadapi. Jawaban yang bukan tentang adrenalin, bukan tentang sugesti, bukan tentang bayangan, tapi tentang arah hidupmu sendiri. Jangan klik keluar sekarang, karena di bab terakhir nanti kita akan sampai pada kebenaran yang paling tidak terduga. Setelah semua lapisan terbuka, rasa takut, sensasi, bayangan hingga pencarian makna, kini tinggal satu pertanyaan paling jujur. Kemana sebenarnya arah hidupmu selama ini? Banyak orang tersesat bukan karena gelapnya dunia, tapi karena tidak tahu pusat dirinya sendiri. Ia mudah tertarik kemana-mana, mudah terpengaruh suasana, mudah mengikuti arus rasa penasaran. Padahal manusia punya satu kompas alami, hati nurani. Nalika hati tenang, pikiran jernih. Nalika hati gelisah, dunia terasa mengancam. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa selama ini yang kamu kejar bukanlah misteri. Kamu hanya ingin merasakan sesuatu yang lebih dalam dari rutinitas biasa. Namun kedalaman sejati tidak selalu berisik. Ia justru sunyi. Ia hadir saat kamu berani duduk diam tanpa distraksi. Saat kamu tidak lagi mencari sensasi, tapi mencari arah. Dunia luar memang penuh cerita, tapi pusat kendali tetap ada di dalam dirimu. Jika pusat itu kuat, kamu tidak mudah goyah oleh bayangan apapun. Iki sing jarang dipahami. Orang sering mengira kekuatan ada pada pengetahuan tentang hal-hal tak terlihat. Padahal kekuatan terbesar adalah mengenal diri sendiri.
Saat kamu mengenali luka, kamu tidak lagi lari. Saat kamu memahami ketakutan, kamu tidak lagi menyalahkan bayangan. Saat kamu menemukan tujuan, kamu tidak lagi butuh sensasi untuk merasa hidup. Dan perlahan, rasa penasaran yang dulu terasa mendesak berubah menjadi rasa tenang yang stabil. Kamu tetap bisa menikmati cerita misteri, tapi tidak lagi dikuasai olehnya. Karena sekarang kamu tahu, yang memberi makna pada hidup bukan apa yang kamu tonton, melainkan bagaimana kamu memaknai dirimu sendiri. Disinilah lingkaran itu lengkap. Dari rasa takut menuju rasa sadar, dari bayangan menuju cahaya, dari pelarian menuju pulang. Dan mungkin perjalanan ini bukan tentang dunia luar sama sekali, tapi tentang keberanianmu kembali ke pusat diri. Sekarang, sebelum kamu benar-benar menutup video ini, jawab satu hal dalam hati. Kalau hari ini semua sensasi hilang, kalau semua misteri berhenti muncul, apa yang tersisa dalam dirimu? Jika jawabanmu adalah kosong, maka perjalanan ini baru dimulai. Tapi jika jawabanmu adalah tenang, maka kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih kuat dari rasa penasaran apapun. Dan itulah inti sebenarnya. Bukan tentang gelap atau terang, bukan tentang ada atau tidak ada, tapi tentang siapa yang mengendalikan arah hidupmu.